Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Revika Velani dengan NIM 190111236 dari kelompok 10 yang akan membahas tentang konsep dan teori psikologi transpersonal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang teori psikologi transpersonal. Jadi teori psikologi transpersonal ini itu berawal dari cerita daripada pada awal hingga abad pertengahan ke-20 itu psikologi barat, contohnya psikologi klinis dan psikologi eksperimental itu sangat mendominasi dalam melakukan praktik dan penelitian. Lalu dengan berkembangnya ilmu-ilmu, peneliti-peneliti itu menemukan pengalaman-pengalaman seseorang yang merubah tujuan hidupnya, merubah perspektifnya secara signifikan. Lalu para ahli humanistik itu mempercayai bahwa pengalaman-pengalaman tersebut yang mengubah secara signifikan perspektif manusia itu karena perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, lalu ada pemikiran-pemikiran lainnya. Berkembangnya psikologi transpersonal ini itu berawal dari kesadaran para ahli psikolog tentang problem-problem kemanusiaan yang ada itu yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehancuran peradaban, serta hal-hal lain yang belum terjawab oleh teori sebelumnya. Jadi di sini aliran ini secara tidak langsung telah mengcounter aliran sebelumnya yang menafikan tentang hal-hal supranatural dan adikodrati. Sehingga muncullah wacana baru, yaitu tentang aliran psikologi transpersonal ini. Jadi intinya psikologi transpersonal ini dia tuh memahami manusia itu sebagai sesuatu yang bersifat alamiah, supranatural, dan ketuhanan. Dengan demikian, jadi psikologi transpersonal ini sebagai penghubung antara psikologi dan spiritualitas. Lalu pada pendekatan transpersonal ini itu didefinisikan sebagai pencapaian tujuan hidup, jiwa, dan kosmos yang dipengaruhi oleh kedisiplinan dan pencapaian religius yang didapatkan dengan metode secara baik itu yang konvensional maupun tradisional. Jadi di sini tuh penekanannya tuh lebih spiritualitas. Lalu asumsi dasar yang dengan pendekatan transpersonal ini bahwa manusia itu adalah makhluk yang beragam atau makhluk yang kompleks. Gangguan-gangguan yang dialami manusia itu sangat banyak yang dipengaruhi oleh berbagai kehidupannya. Jadi psikologi transpersonal ini titik fokusnya itu kepada ke pencapaian itu lebih ke ritual, lebih ke aktualisasi diri, pencapaian puncak, dan lain-lain sebagainya. Jadi segitulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai contoh teori transpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu fokus pada dimensi spiritual. Konsep psikologi transpersonal berfokus pada dimensi spiritual manusia yang dianggap bahwa dalam dimensi tersebut ternyata mengandung berbagai potensi dan kemampuan yang luar biasa yang kadang diabaikan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam agama Islam terdapat anjuran untuk menjalankan sholat malam yang disebut dengan sholat tahajud. Dalam kajian psikologi transpersonal, konsepnya ialah seseorang yang merasa sangat dalam ketika menjalankan ibadah tersebut, sangat khusyuk dalam kesunyian, menyadari segala kebaikan dan keburukan yang dilakukannya, serta merasa sedih sepenuhnya pada Allah yang menciptakannya. Baik, selanjutnya yang kedua, mengarah pada kesadaran.
Psikologi transpersonal menunjukkan bahwa di luar alam kesadaran manusia yang bisa terdapat ragam dimensi lain yang luar biasa potensinya. Contohnya, sesuatu yang masih berhubungan dengan sholat tahajud tadi, mungkin tidak semua orang yang beragama Islam sadar akan makna yang didapat dalam sholat tahajud. Tiap-tiap individu merasakan hal-hal yang berbeda sesuai dengan keimanan dan pengalamannya. Dalam kondisi meyakini kebesaran Allah tersebut, seseorang yang masuk ke dalam dunia psikologi transpersonal berada dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi berhayal. Yang ketiga, pendekatan pada perkembangan. Konsep psikologi transpersonal dimulai dari tahap prapersonal, yakni ketika manusia masih berada dalam kandungan sampai usia 3-4 tahun. Pada masa ini, kesadaran hanya mengenai tentang keinginan untuk bertahan hidup, mendapatkan perlindungan. Sedangkan tahap selanjutnya, ketika ia semakin dewasa, ia akan mengalami masa psikologi transpersonal di mana ia ingin memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang segala hal dan menjadi pribadi yang mulai sadar akan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengakui adanya pandangan spiritual. Psikologi transpersonal mengakui bahwa kesadaran diri telah terurai setelah mengakui adanya pandangan dunia spiritual dalam dirinya sebagai sesuatu yang utama dan membentuk proses atau terjadinya terapi jiwa. Dalam dunia kesehatan misalnya, ialah untuk mengatasi atau menyembuhkan seseorang yang berada dalam tekanan atau stres oleh terapis, ia akan didekatkan dengan hal spiritual seperti banyak mendekatkan dan mengajarinya mengenai agama dan nantinya akan memberikan ketenangan tersendiri pada jiwanya. Selanjutnya yang kelima, proses pencerahan. Juga akan membantu memberikan pengalaman atau hidup yang lebih cerah secara tidak langsung telah membimbing seseorang untuk memiliki kepribadian atau akhlak yang lebih baik. Misalnya, dalam agama Islam, kegiatan seperti zikir, doa, pertawatan, dan sebagainya yang berhubungan telah menjadi media yang ampuh untuk proses penyembuhan dan memberikan ketenangan. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Ananda Putri dari kelompok 10 NIM 19011314 akan menjelaskan tentang menganalisa terjadinya psikopatologi dan perubahan perilaku. Psikopatologi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari gangguan-gangguan psikologis, emosional, sosial, dan perilaku yang menyimpang. Perubahan perilaku adalah perubahan perilaku positif menjadi perilaku negatif, mengembangkan perilaku positif dan memelihara perilaku positif yang sudah ada sesuai dengan norma dan nilai kesehatannya. Menurut Alport, pribadi yang sehat dan matang adalah orang yang terus-menerus dalam kondisi berubah, sedangkan pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang perkembangannya berhenti. Alport setuju dengan Freud bahwa perkembangan individu dapat terpenjara sebagai akibat kesalahan hubungan dengan orang tuanya, khususnya dengan ibu pada masa awal kanak-kanak. Semua orang membutuhkan perlindungan, dan kekurangan kasih sayang dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan. Untuk mengatasi kekurangan, seseorang harus merasa diterima oleh keluarga dan masyarakatnya. Selanjutnya, menganalisa bahagia dalam psikologi transpersonal. Seseorang merasa bahagia dengan sempurna karena ia memiliki yang baik dan sempurna. Kebahagiaan yang sempurna itu datang dan sepenuhnya memuaskan segala keinginan kita. Sedangkan kebahagiaan yang tidak sempurna apabila tidak memuaskan semua keinginan kita. Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan bukanlah suatu peroleh untuk manusia dan corak bahagia dari berbagai ragam.
Kadang-kadang, sesuatu yang dipandang bahagia oleh seseorang tidak bahagia menurut orang lain, karena kebahagiaan menurut suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut masing-masing. Berbeda dengan pendapat Aristoteles, Henrik Ibsen berpendapat bahwa mencari kebahagiaan itu hanya menghabiskan umur, karena jalan untuk menempuhnya sangat tertutup. Menurut Henrik, manusia belum pernah mencapai bahagia karena setiap jalan yang ditempuh menjauhkan jalan manusia. Psikologi transpersonal lebih menitik beratkan pada dimensi transendental. Maka, kebahagiaan merupakan bagian dari pengalaman keagamaan yang dilakukan atas dasar formalitas dan rutinitas. Model kebahagiaan diperoleh melalui kegiatan-kegiatan yang jauh dari formalitas dan rutinitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.